setiap pergantian seperti ini setiap harinya? Ya. Iya. Nah, apakah kalian mau mulai berubah bahwasanya itu nanti nggak berhenti ketika hanya saya saja? Nah, berarti sudah mau ngomong. Kamu Fit? Apa tadi mau? Kalau yang perempuan, ya wajar lah mungkin berarti masih ke kantin. Tapi sudah kembali. Dan itu tapi memang masih sering. Saya tanya memang tadi, dia juga tanya ke Pak Sipul. Lah ini, Pak Sipul tadi jam berapa? Saya paham kalau guru praktek itu biasanya sebelum pertandingan jam itu mereka sudah memberi jeda untuk kalian bergeser ataupun berganti kostum. Seperti olahraga itu biasanya 15 menit sebelumnya sudah di silakan nanti coba kalian tuliskan. Dan ingat sudah tempel. Jangan tinggi-tinggi, saya nggak bisa bacanya. 1. Bersyukur dan selalu disiplin. Sudah melaksanakan belum? Bersyukur dan selalu disiplin sudah melaksanakan belum? Sudah. Oke. Tulus hati. Sudah. Jujur dan menjaga kebersihan. Insyaallah. Kebersihan itu agak kurang. Bersihnya kurang. Kurang lumayan. Di ujung sana juga masih ada. Kalengan, pedesaan, silauan. Apakah kejujuran sudah masuk di kelas ini? Udah. Sudah pernah kehilangan? Udah pernah. Tidak ada contek copy paste untuk melaksanakan tugas? Apa? Tidak ada halangan dalam tugas. Sopan pada kedua orang tua. Oke, wajib ini. Ramah dan suka berbagi, percaya diri. Oke, nilai yang bagus. Adil, bertanggung jawab, disiplin. Nah, ini di sini ada sholat. Saya nemukan 2 kata sholat. Yang sering kita temui realitanya ketika jam sholat sudah mulai ya. Ada sudah, teman-temannya yang lain sudah. Kalau yang perempuan mungkin oke ya, sebaiknya kalau halangan. Oke, biasanya memang gelar-gelar di taman. Tapi kalau yang laki-laki, yang saya sering lihat Haikal ya, sering memang selalu ada di barisan pertama. Yang lain duduk di situ, ayo sholat. Ya Bu, bentar lagi. Kita hanya mengingatkan, karena kalian bukan anak kecil lagi. Kalau diseret, gampang. Dewasa kan? Sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Mumpung belum disolati, silakan kalau jamnya sholat ya sholat. Oke, keadilan. Ini maksudnya keadilan ini apa? Adakah yang merasa tidak diperlakukan dengan adil di kelas ini? Ya, ada. Ada? Sering. Contohnya? Iya, sering kan? Iya. Keadilan. Dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you next week. See you, Miss. Pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur
bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat ini di lab bahasa Islam Kabupaten Bondowoso dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri acara kami bertiga CGP Angkatan 7 kelas 243A Kabupaten Bondowoso, yaitu desiminasi pembahasan materi yang fokusnya kepada budaya positif di sekolah. Kedua kalinya salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu menjadi umat beliau dan mendapatkan bimbingannya dan mendapatkan syafaatnya hingga di hari akhir kelak. Ketiga kalinya untuk acara ini marilah kita buka dengan bacaan umum kitab. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang besar untuk kita semua. Alhamdulillah wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya sebelum acara inti dimulai, kita sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMK Negeri 4 Bondowoso kepada Bapak Samsudin SPD MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati tim dari CGP Angkatan 7, Bu Mif, Pak Mahir dan Pak Andi yang berbahagia, Bapak-bapak dan ibu-ibu rekan kerja SMK Negeri 4 Bondowoso yang saya hormati. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang yang didukung dengan kondisi gerimis menyejukkan kita sehingga di ruangan ini terasa dingin. Ketika ruangannya dingin, insya Allah teman-teman semakin nyaman. Mudah-mudahan agenda yang mohon maaf saya terus. Sekwan, Sekretaris Dewan. Bapak Ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan lahir batin kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita dan memberikan ilmu yang manfaat untuk kita sehingga panjenengan bisa sharing, bisa berbagi khususnya di dalam memajukan pendidikan dan pengembangan kompetensi anak didik kita. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada Tuhan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat dan kita semuanya. Semoga dengan kita bersalawat akhirnya mengantarkan kita kepada keselamatan di akhir zaman di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf kalau tadi Bu Dina sempat kok lama Pak ya. Jadi hari ini agenda saya agak banyak karena tadi harus hadir di Jember. Kaitannya saya ingin meningkatkan kompetensi teman-teman dari kesehatan, dari keperawatan. Harapan kami tahun ini ada sosialisasi dan teman-teman keperawatan mau tidak mau harus ikut yang namanya uji asesor. Sehingga harapan kami teman-teman nanti resmi menjadi penguji dan yang saya minta itu LSP 3 yang mengarah pada keterampilan. Sehingga harapan kami selangkah lebih maju, jangan hanya menerima bantuan PK-nya tapi kita tidak mau berubah. Nah hari ini kita bersama-sama telah dirintis oleh beliau bertiga, Munif, Pak Mahir dan Pak Andi. Ini adalah yang akan membawa kita, memberi contoh kepada kita. Agen perubahan kurikulum merdeka itu ada di beliau bertiga. Tepuk tangan untuk beliau bertiga.
Dan harapan kami, karena kita sudah di plotting namanya SMKPK, ya maka harus guru-gurunya nanti siap menjadi guru penggerak. Karena identitas PK itu salah satunya gurunya itu ya ikut CGP. Ya, ini saya terima kasih karena Bu Nif, Pak Mahir dan Pak Andi telah siap mendarma baktikan ilmunya, kesempatannya untuk bisa berbagi. Dan saya terima kasih karena hari ini yang rencana kemarin Bu ya, bisa sharing praktek baik, terutama di sini kalau di judul budaya positif. Budaya positif ini saya garis bawahi. Kami berharap semua kita mau merubah. Dari mana mulanya? Yang budaya positif harus dimulai dari diri kita sendiri. Tanpa kita mau berubah, sulit rasanya sekolah ini akan menjadi agen perubahan ke depan supaya lebih baik. Harapan kami dari yang bertiga ini membangun komunitas, membangun jejaring, dan akhirnya dari 3 menjadi kelipatannya, dari kelipatannya berlipat lagi, sehingga insya Allah Bapak Ibu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah, dan dengan guru penggerak insya Allah rezeki panjenengan akan semakin barokah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita diberi panjang umur yang barokah, diberikan rezeki yang barokah, dan akhirnya kita bersama keluarga kita sejahtera lahir dan batin. Terima kasih sekali lagi karena bukan hanya labelnya guru penggerak, tapi hari ini sudah mau sharing praktek baik tentang budaya positif. Oleh karena itu harapan kami, Bu Nif, Pak Mahin, jangan berhenti dan Pak hanya dengan CGP. Selesai menyelesaikan modul, selesai menyelesaikan tugas, terus berhenti sampai di situ. Teruslah berinovasi, teruslah berkreativitas, dan teruslah untuk maju bersama-sama teman-teman kita yang ada di SMK Negeri 4. Insya Allah kita tidak tahu siapapun pemimpinnya, yang jelas namanya penggerak ini harus bisa menggerakkan roda yang kurang bisa bergerak. Dan mudah-mudahan pemerintah senantiasa ke depan memperhatikan panjenengan semuanya. Jadi itu Bapak dan Ibu, inti daripada, mudah-mudahan saya tidak salah menafsirkan. Kemudian motonya ya singkat saja, bekerja cerdas, bekerja keras, bekerja tuntas. 3 itu yang harus kita pegang, dan itu harus kita mulai dari diri kita, Bapak Ibu. Budaya literasi itu harus dikembangkan, terutama karena di perencanaan berbasis data itu kita lemah di literasi numerasi. Apapun di situ harus kita jadikan sebagai pangkal untuk bagaimana memulai supaya anak-anak kita tidak lemah lagi di numerasi. Teman-teman guru matematika ya bagaimana berupaya. Ayo kita berinovasi, walaupun sedikit, walaupun kecil, tapi kalau itu memang ada yang menuju pada perubahan positif, lakukan. Pak Edi, Bu Ita, Pak Angga, monggo itu bersama-sama. Harapan kami sekali lagi, oke, hari ini kita punya teman 3 orang yang sharing praktek baik, desiminasi. Setelah beliau menyelesaikan berapa modul? Baru 1 modul. Baru 1 modul Bapak Ibu. Ya, ini 3 bulan. Untuk angkatan awal itu ini angkatan ke-7 ya. Angkatan awal itu 10 modul dilaksanakan dalam waktu 10 bulan. Sekarang 10 modul insya Allah kalau informasi di provinsi itu 8 bulan. Sudah menyusun 2 bulan. Insya Allah di angkatan berikutnya bisa tidak 8 bulan, bisa 7 bulan, bisa 6 bulan, bisa 5 bulan. Rasanya kita harus selalu memiliki kesempatan, memiliki kemampuan untuk bagaimana mengembangkan ilmu yang sudah ada dan melekat dengan tugas kita, yaitu sebagai pendidik. Saya yakin kalau Bapak Ibu guru tidak akan kesulitan, karena saya yakin kompetensi panjenengan itu sudah bagus, tinggal mengasah, tinggal mewarnai dan memvariasi, sehingga di metode dan model pembelajaran
itu akhirnya variatif, sehingga proses pembelajaran yang menuju pada PAIKOM, ya, pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan, itu akhirnya bisa tercipta di sekolah kita, Bapak dan Ibu. Ya, itu inti daripada, karena kami dimintai sambutan. Yang kedua, hari ini kami tadi menghadiri di SMKTPA Jember. Kami ketemu dari tim asesor P3, ya, LSP P3. Nah, ini kami ingin menghadirkan ke sini nanti sosialisasi kepada teman-teman, dan harapan kami nanti teman-teman bisa mengakses programnya. Dan saya senang jika Bapak Ibu nanti berminat untuk menjadi asesor, sehingga ketika uji kompetensi ya kita bisa menguji sendiri. Kalau LSPP 1 kita hanya bisa menguji siswa kita sendiri. Kalau itu LSPP 2 itu bentukan dari dinas, kita masih terbatas. Tapi kalau LSPP 3 penjaringan bisa mengembangkan, selain menguji siswanya sendiri, bisa menguji siswa dari sekolah lain. Itu harapan kami dalam rangka meningkatkan kesejahteraan itu tadi. Dan mudah-mudahan diseminasi hari ini, sharing budaya positif ini senantiasa terus dikembangkan. Budi, Pak Mahir dan Pak Andi, walaupun kecil tidak apa-apa, tapi asalkan itu terus dilaksanakan. Siap kita berubah bersama Bapak Ibu ya? Siap ya? Ya, terima kasih. Walaupun yang sekarang kurikulum merdeka itu baru di tahapan kelas 10, tapi tahun depan kan juga kelas 11. Tahun depannya lagi kelas 12, sehingga semuanya nanti sudah menggunakan kurikulum merdeka. Semoga menterinya juga tetap menteri yang merdeka, sehingga tidak lagi pembelajaran itu terfokus, tersentral pada guru, tapi sudah kita bisa berkomunikasi aktif dan memberdayakan siswa sebagai agen yang akan menindaklanjuti dari proses yang panjenengan berikan kepada anak didik kita. Yang ketiga, saya mohon maaf tidak bisa berlama-lama karena hari ini saya tadi guyon sama Pak Fahmi. Menjelang pensiun itu ujiannya besar. Saya di sini diuji kesabaran. Dan saya tapi harus koordinasi dengan BPD, harus koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Hari ini saya diundang oleh cabang dinas kaitannya dengan status teman kita yang belum jelas. Tapi hari ini saya pastikan beliaunya ada di Bogor. Dan itu saya kontak dengan keluarganya tadi malam, dan saya perintahkan keluarganya untuk segera komunikasi dengan keluarga di Bogor. Itu hanya firasat sebenarnya. Saya tanya kok belum tahu. Sudah saya bilang, mohon maaf Bu, panjenengan sekarang komunikasi dengan keluarga Bogor dan Jakarta. Barangkali menurut petunjuk orang yang pintar itu mengarah ke arah barat, mengarah ke arah barat dan masih di Pulau Jawa. Saya cuma begitu. Akhirnya ditelepon betul, dan setelah itu balik telepon, ya Pak, alhamdulillah ternyata betul di sana ya. Sudah. Bapak kok tahu? Saya tidak tahu Bu, tapi hanya firasat. Ya karena saya berburu pada kuda. Tapi saya belum membaca surat kiamat, belum. Ya mudah-mudahan kita diberikan kemudahan Allah, dilindungi Allah, dan teman kita yang masih hilang segera disadarkan dan bisa kembali bertugas kembali. Saya kira itu saja. Saya mohon maaf Pak Mahir, Budi dan Andi, teman-teman. Saya jam ini harus menghadap kepala cabang dinas dan menjelaskan kronologi kejadian hingga saat ini. Karena kalau saya tidak memproses, maka saya yang diproses. Bisa menurunkan satu tingkat dari pangkat saya, atau menurunkan dari jabatan yang sudah saya buat. Ya ini saya katakan ujian sebelum lulus. Itu ya. Nah ini LSP P3. Ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah, dan hari ini komunikasi kami bisa berjalan baik. Kalaupun nanti terakhir itu deadlock, saya juga akan meluncur ke lokasi yang sudah saya ketahui tanpa sepengetahuan Pak Edi. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala SMK Negeri 4 Bondowoso. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan acara inti, yaitu
diseminasi pengibasan materi tentang budaya positif sekolah. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Mahendra Pramana. Kepada beliau kami persilahkan. Masih betul. Sebelum saya menyampaikan salamnya, mohon izin senior-senior saya, Pak Edi, Udin, Bu Endang, Bu Ida, untuk saya menyampaikan materi. Kalau yang lain ini Pak Herman, senior saya. Kalau yang lain sama, rekan sejawat. Jadi yang merasa tidak saya dihormati, kalau rekan sejawat berarti sama gitu. Nggak ada strata saya lebih di depan ini lebih pinter, atau bapak yang di belakang tidak lebih pintar juga dari saya. Jadi sama gitu ya. Untuk memulai, tolong saya apresiasi buat kita diri sendiri kita, bahwasanya orang yang datang ke sini adalah orang yang mau berubah, mau bergerak dan untuk memerdekakan murid kita. Ya, aplaus dulu. Ini mohon izin ya, bukannya saya menggurui di depan ini, tetapi saya rasa orang yang ada di depan saya ini yang sudah lama jadi guru mungkin lebih berpengalaman atau lebih hebat lah dari saya. Saya hanya sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah, namanya saya juga kerja ke pemerintah. Seperti apa yang saya dapatkan, karena saya juga sudah meninggalkan jam pelajaran kadang hanya untuk Zoom. Kalau nggak dapat apa-apa saya jadinya malu gitu. Oleh apa kan gitu. Jadi untuk memulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang pertama adalah budaya positif. Budaya positif itu seperti apa? Sebenarnya di slide juga sudah ada. Penerapannya seperti apa di masa pembelajaran saat ini juga sudah ada. Hanya ini saya menyampaikan yang benar saat ini itu yang bagaimana gitu. Semuanya benar, asal itu kegiatannya positif seperti itu. Kalau masalah nanti itu salah, berarti kita harus bisa menstabilkan identitas. Kayak apa yang benar seperti itu. Perlu saya sampaikan, tim saya ada tiga kurcaci di depan, orang kecil. Jadi yang di hadapan saya orang yang mau bergerak atau yang mau datang ke acaranya kita adalah orang-orang yang sangat luar biasa daripada kita ini. Seperti itu. Karena menghargai suatu undangan itu adalah suatu amanah seperti itu. Yang pertama, cakupan materinya. Ini ada 6 cakupan materi, nggak terlalu panjang lebar akan saya sampaikan, mungkin nanti disertai videonya Pak. Jadi seperti apa yang telah kita lakukan beberapa bulan ini selama 3 bulan 1 modul seperti itu. Mohon maaf teman-teman. Jadi sebenarnya saya di sini juga sebagai marketing berjalan Pak. Jadi gimana teman-teman yang 3 ini nanti akhirnya tambah yang depan. Jadi 3, 7, nanti 12. Yang enak sekolah Pak. Nanti dapatnya kita ada batasan. Nanti kemarin saya ikut Zoom itu bagi sekolah yang mempunyai batasan guru penggerak banyak, itu juga tidak ditentukan. Mungkin 10 namanya banyak ya 10, kita akan dapat bos kinerja. Bos kinerja itu berupa alat nanti. Jadi yang dipakai teman-teman itu, yang dipakai Pak Catur ini, tab itu adalah bos kinerja. Nanti kita dapat alat lagi. Mudah-mudahan alat yang kita terima itu tidak cuma untuk siswa, digunakan untuk guru. Ya, jadi dikasih alat untuk pengembangan diri. Buat apa alat dipakai rusak? Lebih baik dipergunakan seperti itu. Nah, ini cakupan materinya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi.
Untuk menyingkat waktu, langsung aja 2 materi ini yang akan saya sampaikan. Nanti selanjutnya 3, 4, dan 5, 6 ada teman di sebelah saya. Langsung aja Mas, di bawahnya. Ini disiplin positif dan kebajikan universal. Jadi nggak perlu saya panjang lebar. Kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit kita ubah apa yang kemarin dirasa kurang, kita perbaiki seperti itu. Nanti di materi selanjutnya akan ada contoh kesepakatan kelas. Kalau di masa kurikulum merdeka udah nggak ada namanya kesepakatan kelas, adanya keyakinan. Nanti disampaikan oleh teman-teman saya. Jadi adanya keyakinan kelas. Kalau kesepakat, kita sepakat, tapi ada di antara kita yang tidak sepakat. Kalau namanya kita yakin, semua yang ada di ruangan ini sudah yakin kalau itu benar. Seperti itu. Jadi suatu keyakinan itu adalah turunannya dari kesepakatan. Seperti itu. Nanti kita akan sampai kepada materi itu. Jadi ada stimulus respon, ada teori kontrol. Stimulus respon ini adalah dari kita sendiri. Kalau belum Pak. Kalau teori kontrol seperti apa yang seharusnya? Seperti itu. Jadi kita ada berada di tengah-tengahnya. Contoh aja, realita, kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, kebutuhan seseorang nggak sama. Seperti itu. Gini contohnya. Kita mau beli gadget untuk pembelajaran, tapi kita pergi ke sekolah. Ini contoh untuk anak. Kita mau beli gadget, tapi kita mau ke sekolah nggak ada kendaraan. Yang jelas kebutuhannya, contohnya Pak Andi atau si Andi, dia mau beli gadget, rumahnya dekat. Kebutuhannya memang cukup untuk dia. Tapi untuk Bundif yang rumahnya jauh seandainya, dia mau beli gadget atau mau beli kendaraan, sedangkan dia mau pergi ke sekolah nggak ada kendaraan. Jadi teori kontrolnya adalah kebutuhannya orang berbeda-beda. Seperti itu. Itu contohnya untuk yang pertama. Yang kedua, semua orang melihat yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi guru-guru yang ada di sini ini harus mempunyai pandangan yang beda. Kenapa anak itu nggak beli HP? Kenapa dia harus pinjam waktu ujian? Kita harus tahu, kita harus telusuri. Nggak harus guru BK yang harus tanya, kenapa kamu nggak punya? Jadi kita sebagai pendidik di sini harus tahu anak-anak itu kenapa kok nggak punya HP? Apa karena kendalanya tidak punya uang? Nanti kita bantu. Ya, iuran 2.000-an cukup. Satu sekolah. Kalau 1.000 orang Pak, kan gitu. Repot yang musuh senior ini ya. Salah terus di depan. Tapi harus intinya sabar. Jadi yang sabar adalah pemenangnya. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi sudut pandangnya orang, sudut pandangnya saya, Budin, sudut pandangnya harus sama dengan kita. Nggak bisa. Kita harus punya teori kontrol. Apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita dituntut untuk seandainya sih kita sudah berubah sebenarnya untuk jurusan keperawatan. Karena saya ada di dalamnya juga dengan Pak Edi, senior-senior saya yang lain. Sebelumnya kita awal membuka itu kita ada batasan tinggi. Ya, jadi ada batasan tinggi 150 atau berapa itu untuk keperawatan. Nggak baik itu sebenarnya. Salah juga saya dulu. Aduh, jadi malu saya. Akhirnya ada kesenjangan di situ. Karena kenapa? Perawat, kita masuk perawat, apakah kita akan jadi perawat? Belum tentu. Kita ke arah global aja, universal. Namanya kesehatan, dia jadi bidan, dia jadi dokter, nggak ada namanya.
tinggi badan nggak ada tinggi badan di situ. Siapa yang kuat, siapa yang bisa, siapa yang pinter, kuat duitnya maksudnya kalau kedokteran itu. Gitu. Nggak punya duit, ya harus gimana caranya? Ya harus pinter. Gimana beasiswa? Jadi sudut pandangnya kita harus begitu. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi yang mengontrol diri kita sendiri itu adalah Anda sendiri atau siswa sendiri. Contoh, dia dipaksa dengan orang tuanya untuk masuk ke perawatan. Pernah kejadian ini juga. Setelah dia keluar, dia pinginnya masuknya jadi pegawai bank. Nah, mungkin Pak Edi juga tahu, Bu Ida Sonya pernah tahu. Dia ke perawatan, kerjanya di Bank Jati. Karena dia dituntut orang tuanya untuk jadi perawat. Tapi dari diri sendirinya, orang tuanya kan maunya mengontrol dia, tapi dalam dirinya sendiri pinginnya lain. Sama dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sesuatu atau seseorang itu dituntut adanya kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam, seorang anak itu dia sudah punya kodrat alam untuk berjalan tanpa kalau guru atau orang tuanya, sama dengan kita menuntun anak-anak, dia mau belajar atau gimana, atau dia hanya datang duduk diam saja. Guru ini sama dengan orang tua, tugasnya menuntun. Jadi kalau anak-anak bayi, dia itu sebenarnya dia sudah punya kodrat untuk bisa jalan, kecuali yang cacat ya. Jadi tugasnya orang tua mau kemana, dia tuntun aja. Akhirnya dia bisa jalan sendiri. Seperti itu. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sudah pernah kejadian, nggak usah kasih contoh ya. Karena pernah kejadian juga di antara kita seperti itu. Jadi yang bisa mengontrol kita adalah kita sendiri. Meskipun kita punya batasan, yaitu suatu tata tertib seperti itu. Lanjut, pemaksaan pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya adalah kolaborasi, menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini hampir sama dengan bawahnya, model berpikir menang atau kalah. Jadi di saat posisi kita membelajarkan atau belajar, di saat proses belajar mengajar, nggak ada namanya menang dan kalah. Win-win solution. Seperti saat ini Bapak Ibu guru menghadiri kegiatan kami untuk mengembangkan anak-anak di saat pembelajaran. Gimana caranya sehingga kita mempunyai teori kontrol berpikir menang dan menang? Kasih tugas, sudah selesai. Kita menang, kita dapat materi, anak-anak sudah bisa mengerjakan tugas atau menerima pembelajaran dari kita. Seperti itu. Lanjut Mas. Nah ini disiplin. Kalau kita ngomongin disiplin berarti merdeka. Kalau ada merdeka berarti disiplin. Jadi kalau sudah merdeka kita harus disiplin. Disiplin diawali dari diri sendiri. Seperti itu. Jadi kalau katanya ilmuwan ini di sini benar, hampir sama dengan apa yang saya sampaikan di situ. Kalau ada kata merdeka harus ada disiplin. Disiplin dimulai dari diri sendiri. Itu katanya Ki Hajar Dewantara. Kalau yang sebelah kanan saya nggak mau baca, saya takut diketawai Pak Edi. Jadi saya baca bahasa Indonesianya aja. Jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk buat memerintah diri sendiri. Seperti itu. Jadi dimulai dari diri sendiri. Seperti itu. Lanjut, Pak. Nilai kebajikan universal. Wah, banyak sekali di sini. Tenggang rasa, rendah diri, toleransi, disiplin,
yang tadi itu. Terus rajin menabung katanya anak-anak. Rendah diri sudah, toleransi sudah, tengah rasa dan lain-lain sudah. Akhirnya nilai-nilai yang ini selanjutnya di kurikulum Merdeka sudah dikerucutkan kembali dengan yang namanya P5 isinya. Jadi dari banyak kebajikan-kebajikan universal itu dipayungi di atasnya teman-teman itu namanya P5. P5-nya itu isinya apa? Saya rasa teman-teman yang ada di sini juga sudah tahu. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lanjutnya ada Mas. Jadi itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Mungkin saya akan menitik beratkan kepada bernalar kritis. Ini yang dituntut. Bagaimana kita sebagai guru selayaknya kayak saya ya, saya rasa saya juga masih menerapkan pembelajaran yang konvensional. Jadi yang bapak saya gunakan waktu bapak saya mengajar, seperti itu. Jadi gimana caranya peserta didik atau murid-murid saya itu ngikutin saya aja. Jadi dengan acara ini yaitu diseminasi pembebasan materi. Jadi untuk sekolah penggerak nantinya yang jelas PK itu adalah sekolah penggerak. Jadi mau tidak mau kita dituntut untuk isinya guru penggerak semua, meskipun tidak semua, tapi kita awali dari kita bertiga. Lanjut Pak. Iya. Teori motivasi nanti akan kami contohkan juga video-videonya tentang kegiatannya kita biar tidak bosan. Jadi ini sekilas saja. Jadi ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Motivasi perilaku manusia berdasarkan pada tiga hal berikut. Yang pertama adalah ingin menghindari adanya hal yang tidak nyaman atau hukuman. Karena selama ini termasuk saya juga sebelum mengikuti kegiatan CGP itu tahunya cuma menghukum tanpa harus tahu sebenarnya karakternya anak ini arahnya akan kemana, seperti itu. Yang kedua, ingin mendapatkan penghargaan, imbalan, pujian, pengakuan atau hadiah dari orang lain. Jadi anak-anak yang terlambat itu sebenarnya ingin diperhatikan kalau saya rasa. Kenapa? Contoh, mungkin helmnya baru, kendaraannya baru, biar dilihat karena ada suatu aktivitas pembelajaran di depan itu. Enggak di depan, di parkiran, seandainya kendaraannya baru, bikin diperhatikan. Oh, sepedanya. Kenapa ini saya tahu? Karena saya juga pernah bersekolah. Berarti saya melakukan itu, insya Allah iya. Tapi dengan kegiatan ini saya sadar diri bahwasanya apa yang saya lakukan itu salah. Makanya saya untuk anak-anak ke depan ini gimana caranya penggantinya saya akan diputus umur, saya akan diputus pensiun. Gimana generasi bangsa ini akan lebih baik daripada saya, seperti itu. Ingin menghargai dirinya sendiri, mengembangkan dirinya menjadi manusia yang lebih baik. Itu ini. Lanjut Pak. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi yang kita lakukan itu sebelumnya adalah hukuman. Tindak lanjut sebuah perilaku yang diberikan yang sifatnya paksaan. Sebenarnya guru-guru di sini nggak maksa. Anak-anak maunya dihukum, maunya apa? Sudah bagus, menstabilkan identitas. Maunya apa? Sebenarnya tidak kamu saja yang melakukan pelanggaran ini. Sepertinya semua guru sudah menyampaikan itu. Cuma kadang siswanya yang kalau bahasa ibunya kita itu komat. Orangnya sama sampai bosan gitu. Konsekuensinya
tindak lanjut sebuah perilaku yang diberikan yang sifatnya adanya kesepakatan, yaitu dipayungi aturan. Aturannya kita sudah ada. Ini visi misi di depan sudah ada. Tata tertib itu adalah payungnya. Restitusi, tindak lanjut sebuah perilaku anak yang memberikan ruang atau tawaran. Guru-guru di sini saya yakin sudah bisa memberi tawaran. Tawarannya maunya apa? Sebenarnya kita yang memberikan penawaran itu harus tahu karakter anak ini apa. Ada dulu murid kita pelari. Kalau dihukum lari berarti kita berhasil. Dia juara lari. Kalau dihukum nyanyi, dia jadi penyanyi, kita berhasil. Karena kita SMK bisa jadi apa aja. Meskipun perawan dia keluarnya penyanyi, dia sering keluar melanggar aturan kita hukum menyanyi, jadi penyanyi kita berhasil. Karena kita sudah harus merubah paradigma kita bahwasanya orang yang berhasil itu adalah seseorang yang hidup dengan karakternya sendiri-sendiri. Seperti itu. Lanjut Pak. Oke, mungkin itu saja dari saya selaku pemateri untuk pemateri 1 dan 2 dilanjutkan oleh rekan saya Pak Andi. Untuk Pak Andi, pada waktunya saya persilakan. Peraturan sekolah kan seperti itu. Tapi dengan setelah mempelajari modul-modul dari CGP ternyata dikembangkan lagi. Jadi ada satu yang lebih universal, yang sifatnya lebih umum dan lebih general, dan itu yang memayungi peraturan-peraturan itu, seperti itu. Contohnya kalau kita ada peraturan, kita harus mengikuti rambu-rambu lalu lintas, seperti itu. Itu adalah satu bentuk suatu peraturan yang kita ketahui bersama. Akan tetapi ketika kita tidak mempercayai nilai-nilai yang ada di dalam peraturan itu, maka kita tidak selamanya akan mengikuti peraturan tersebut. Di dalam peraturan mematuhi rambu-rambu lalu lintas itu ada keyakinan. Apa? Yaitu keyakinan tentang keselamatan. Kalau kita memegang teguh keselamatan itu, dimanapun, mau ada polisi, mau tidak ada polisi, karena kita percaya bahwa kita harus selamat, berarti kita patuh dengan peraturan yang ada. Itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi mari kita mulai sekarang kita berpindah paradigma kita, mulai kita geser ke sesuatu yang sifatnya lebih universal, yang lebih memayungi peraturan-peraturan itu, supaya anak-anak itu bisa percaya, bisa memegang teguh nilai-nilai kebajikan universal yang mereka ingin kembangkan pada diri mereka, supaya mereka menjadi karakter yang lebih baik, seperti itu. Jadi keyakinan kelas ini bisa kita mulai contohnya dengan kerapian, juga ketertiban, seperti itu. Jadi keyakinan-keyakinan itu yang perlu kita kembangkan kepada anak. Kemudian untuk keyakinan kelas, kita bisa membuatnya dengan prosedur-prosedur pembuatan keyakinan kelas. Next Pak. Prosedur pembuatan keyakinan kelas itu biasanya kita langsung musyawarahkan dengan anak-anak. Jadi kita berdiskusi dengan anak-anak, kira-kira yang baik untuk kelas kita itu apa. Jadi antara satu kelas dengan kelas yang lain itu bisa saja keyakinan kelasnya berbeda, karena kesepakatan yang mereka buat juga akan berbeda, seperti itu. Jadi keyakinan kelas ini sifatnya abstrak karena berupa nilai tadi. Kemudian setelah bermusyawarah kita mendapatkan satu nilai-nilai, ada beberapa nilai. Kemudian beberapa nilai itu mana yang mau kita prioritaskan, mana yang mau kita dahulukan. Kalau kita dalam kelas, karena yang menjadi keresahan kita adalah tentang kebersihan contohnya, berarti
yang kita dahulukan nilai-nilainya adalah nilai-nilai kebersihan seperti itu. Nah, setelah nilai-nilai kebersihan itu disepakati, maka kita setelah itu membuat kesepakatan dan anak semua anggota yang ada di dalam kelas itu menandatangani kesepakatan itu, keyakinan kelas itu, dan kemudian setelah ditandatangani, ditempel, dijadikan sebuah sesuatu yang membuat mereka ingat ketika mereka masuk ke dalam kelas. Oh iya, saya berarti harus berpegang teguh pada ini, seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dalam lingkup yang lebih luas. Kemudian ketika keyakinan itu sudah tercapai, sudah ada perubahan ke arah yang lebih positif dalam perilaku atau sikap anak-anak, maka kita perlu berpindah kepada keyakinan yang lain lagi. Mungkin ada keresahan yang lain. Contohnya kita akan berpindah pada, setelah kebersihan, kita berpindah kepada keamanan, seperti itu. Kita berpindah lagi kepada nilai-nilai yang lain yang sifatnya universal. Itu yang dimaksudkan dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, tadi di materi 1 dan 2 Pak Mahir sudah menyampaikan untuk menuju perubahan yang positif itu kita harus merubah paradigma berpikir kita dari yang awalnya kita berpegang teguh pada paradigma berpikir stimulus respon, kita harus berpindah pada teori kontrol. Nah, kita harus, tadi disebutkan di teori kontrol itu kita harus mengetahui apa yang menjadi motivasi seorang siswa itu melakukan sesuatu. Jadi setiap perilaku anak, baik itu baik atau buruk, apabila anak melakukan sebuah pelanggaran, mari kita tanyakan terlebih dahulu apa motivasinya, apa alasan anak melakukan kegiatan tersebut. Nah, hubungannya dengan materi saya, ketika kita tahu alasan siswa melakukan suatu tindakan, biasanya itu ada hubungannya dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama adalah tentang kebutuhan bertahan hidup. Contohnya kadang-kadang anak tidak ikut pelajaran, tidak ada di kelas, tahu-tahu ada di kantin. Nah, ya. Jadi kita tanyakan terlebih dahulu, kenapa kamu kok keluar kelas? Ditanyakan, iya Pak, karena saya lapar Pak, jadi saya ke kantin makan dulu. Nah, itu yang perlu kita jadikan kebutuhan dasar manusia, kebutuhan bertahan hidup. Itu adalah contoh yang pertama. Untuk yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima. Kadang anak tidak diterima, tidak aktif di dalam kelas karena mereka tidak diterima oleh teman-temannya. Jadi kita harus mencari solusi bagaimana caranya anak tersebut diterima oleh teman-temannya sehingga dia juga bisa belajar dengan nyaman dan aman di kelasnya, seperti itu. Untuk yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Nah, ini biasanya untuk anak-anak yang pintar, kadang-kadang mereka lebih aktif atau juga ngomongnya lebih banyak daripada yang lainnya karena mereka ingin diakui, saya ini pintar. Nah, seperti itu. Jadi itu juga harus kita sadari. Untuk yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Kadang anak kita harus bisa memfasilitasi anak itu dalam pembelajaran, kebebasan mereka untuk belajar. Kadang anak ada yang nyaman belajar di luar, ada anak yang nyaman ketika mereka membaca teks, seperti itu. Jadi kita harus memberikan pilihan kepada anak, jadi supaya pembelajaran itu tetap berpihak kepada siswa atau berpihak kepada murid. Untuk yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan. Jadi pembelajaran kita juga harus memfasilitasi, selain
memfasilitasi kepada kompetensinya, juga harus memfasilitasi kepada aspek kesenangan. Jadi supaya anak itu belajar di dalam kelas itu happy. Jadi kalau happy, jadi dia merasa enjoy, akhirnya meskipun 2 atau 3 jam maka gak akan terasa. Meskipun hanya 1 jam, tapi kalau sudah bosan, tidak enjoy di dalam kelas, akhirnya dia akan bosan dan mencari cara untuk lari dari kelas seperti itu. Untuk yang terakhir, dunia berkualitas. Jadi dunia berkualitas itu adalah sebenarnya imajinasi anak-anak tentang apa-apa yang mereka inginkan. Jadi kebaikan-kebaikan apa yang ada hubungannya dengan nilai-nilai universal, kebajikan universal itu juga. Selain itu juga ada hubungannya dengan kondisi seperti apa yang ada di sekitarnya, guru seperti apa, pembelajaran seperti apa, teman-teman seperti apa yang mereka inginkan. Itu adalah dunia berkualitas yang setiap anak dunia berkualitasnya itu tidak akan sama. Jadi kita sebagai guru untuk mengakomodir dunia berkualitas anak, maka kita harus mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang ada pada anak itu. Paling tidak 1 atau 2, meskipun tidak bisa semuanya kita bisa akomodir secara langsung. Dan kemudian tentunya kita sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki, sehingga mereka bisa menjadi manusia yang karakternya lebih kuat daripada sebelumnya. Mungkin itu materi yang ketiga dan keempat. Untuk materi yang kelima akan disampaikan oleh Umi. Baik, terima kasih Pak Andi. Bapak Ibu, mungkin karena tadi juga ada materi tentang kebutuhan dasar manusia, saya tadi juga ada kode-kode dari Pak Andi atau yang lain, monggo sambil bisa disambi. Jadi kita di sini tidak perlu sepaneng ya, karena memang di sini kami bermaksud sharing ya, sharing diskusi tentang apa yang sudah kami dapatkan pada kegiatan yang sudah kami jalani. Dan harapannya nanti dari sharing ini kita akan bersama-sama nantinya bisa mewujudkan apa yang menjadi mimpi dan tujuan daripada lembaga pendidikan yang dimana kita menjadi bagian dari lembaga tersebut. Bapak Ibu semuanya, sebelum saya masuk pada materi tentang restitusi, Pak Mahen, di sini mungkin saya bertanya terlebih dahulu. Sebagai pengajar kita selama ini, pastinya kita pernah menghukum anak, gitu. Ya. Mungkin Bu Putri bisa sedikit menceritakan, nggak apa-apa, sambil ini Bu. Mungkin bisa menceritakan pengalaman pernah menghukum seorang siswa. Apa? Pasti pernah gitu. Ya, mungkin bisa sekilas diceritakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf, saya sebetulnya bukan tipe guru yang suka menghukum. Iya. Cuman kalau seperti ini entah itu bentuk hukuman atau tidak saya tidak tahu. Tapi ya misal dia datang terlambat, mungkin saya kasih hukuman yang ringan. Kamu sukanya apa? Saya mau hukuman apa? Biasanya saya tawarkan. Gitu, mau apa? Mau nyanyi boleh Bu? Boleh. Mau ini boleh? Boleh. Tapi kalau sudah keterlaluan, misalnya dia datang terlambat 1 sampai 2 kali sampai 3 kali, baru itu punishment-nya beda. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Dari Bu Putri tetap nanti ada yang namanya punishment ya. Oke. Tadi juga sempat disinggung sama Pak Wahid, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Mungkin saya minta contoh satu lagi dari bapak-bapak. Saya mau yang senior kok sedang apa Jun? Kalau saya jarang menghukum anak. Baguslah, kita nggak ada guru yang menghukum. Ya. Hanya kalau memang tidak kerjakan tugas, tak suruh kerjakan itu pula. Oh gitu. Belum termasuk Bu ya. Maksudnya saya hanya memberi kesempatan kepada mereka untuk melengkapi tugas. Ya, karena tugas kan
termasuk bagian dari penilaian. Daripada nanti saya bingung pas rametan, saya sudah mendekat di luar. Ya. Baik, terima kasih Pak Jun dan juga Bu Putri. Baik Bapak Ibu, di sini sebelum kita bicara tentang restitusi ya, di sini kita sebagai guru itu kita mempunyai posisi ya, di mana dari apa yang sudah kita pelajari, kita itu selama sebagai pendidik, kita terkadang menempati pada posisi di antara 5 ini. Yang pertama, sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kalau tadi yang disampaikan, dicontohkan oleh Bu Putri, saya bukan tipe yang menghukum, Bu, karena saya nggak pernah menghukum anak-anak. Mereka saya beri, saya suruh nyanyi kalau misalnya terlambat. Kalau misalnya lebih, Bu Putri punishment-nya apa tadi? Apa ya? Nggak tahu. Kalau di Pak Jun tadi, saya nggak menghukum, tapi saya menyuruh anak-anak untuk mengerjakan tugas di luar, melengkapi tagihan karena memang menjadi kewajiban di Alpa. Ya, nah di sini kita bisa mengukur posisi kita itu di mana. Kalau sebagai penghukum, kita itu cenderung biasanya memang langsung menunjukkan bahwasanya kamu itu melakukan kesalahan besar dan kamu harus melakukan ini sebagai bentuk konsekuensi daripada kesalahan yang kalian lakukan. Mungkin kita pernah satu kali Bapak Ibu bisa nantinya bagaimana mengaplikasikan, oh ya ketika saya mau menempatkan posisi untuk si A ini enaknya posisi saya sebagai apa? Apakah harus diberikan sebagai penghukum karena saking keterlaluan, atau saya tetap memposisikan sebagai teman atau manajer? Nah di sini dari kelima motivasi ini, kelima posisi ini Bapak Ibu, ternyata di bagian terakhir itu ada motivasi yang berkembang, ada ekstrinsik, dan yang terakhir intrinsik. Tadi disampaikan Pak Mahen bahwasanya orang berbuat sesuatu itu ada 3 faktor. Yang pertama, karena dia ingin merasa nyaman. Kemudian, apa sebenarnya harapan? Kita bisa bertanya kepada anak. Ketika misalnya menemukan satu siswa kita yang wajar nih, karena kita manusia bukan malaikat. Jadi, dan yang terakhir motivasi intrinsik itu ada di dalam diri kita. Ketika kita sadar bahwasanya, oh ini memang sudah tanggung jawab saya harus hadir, saya harus mengikuti, saya harus membuat ini. Nah mungkin untuk menumbuhkan ini, kita juga punya tugas, bukan hanya ke siswa. Saya juga pernah nyampaikan ke siswa, ke anak-anak, kalian kalau datang ke sekolah, tujuan pertamanya apa? Biar dapat sangu. Yang kedua, iya Bu, kalau di rumah diobrak-obrak. Pernah nggak sekali dalam diri kalian itu ada misalnya sekolah karena memang niat mau cari ilmu? Berat. Karena kita udah jadi siswa. Ya, ada Bu, tapi itu tidak bisa setiap hari, ya wajar ya. Tetapi setidaknya itu pernah muncul, dan itu yang harapan kita nantinya juga bisa menjadi hal yang bisa kita tumbuh kembangkan pada anak-anak. Sehingga kita sebagai pendidik juga ketika mau memberikan sesuatu, baik itu pengetahuan maupun bagaimana kita memberikan karakter yang baik, kita tidak kesulitan. Kenapa? Karena dari dalam diri mereka itu sudah ada apa istilahnya ya, ada sangu bahwasanya memang itu pure, murni dari diri mereka, bukan karena apa-apa, seperti itu. Dan untuk posisi kontrol ini, monggo nanti bisa sama-sama kita pelajari lebih lanjut lagi. Bapak Ibu bisa ketika nanti mencoba menerapkan, mungkin dalam pembelajaran, ketika menghukum, kemudian kita ingat, oh ya tadi saya menerapkan posisi apa, mungkin di situ kita bisa kemudian bergeser. Oh ya, saya lebih baik jadi manajer, jadi saya bisa menanyakan dulu ke anak-anak, kenapa saya terlambat, alasannya apa. Oh ya wajar, saya pernah pada posisi kamu, saya juga pernah terlambat dan sebagainya. Sehingga kita menempatkan diri, bisa selevel dengan mereka, harapannya mereka nantinya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang mereka alami. Nah, ini pun sebenarnya sudah kita lakukan dalam kegiatan kita sebagai pendidik. Cuma mungkin kita belum tahu kalau itu adalah istilahnya restitusi. Apakah sebelumnya sudah pernah mendengar istilah restitusi? Belum. Mungkin kalau di Pak Beni sudah ya, kalau dalam bahasa kesehatan nafas buatannya resusitasi, nah agak mirip ya. Restitusi ya.
Jadi di sini restitusi ya, itu sebenarnya sudah kita lakukan. Ya, kita sudah sering melakukannya, cuma mungkin kita tidak nyadar kalau ternyata yang kita lakukan itu adalah kegiatan ini adalah merupakan satu bentuk proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Biasanya yang selama ini mungkin menerapkan ini di guru BK ya, karena mungkin BK kalau menangani mereka cenderung lebih lebih woles, lebih sabar ya. Kalau kita mungkin ketika melihat si A tidak mengerjakan tugas, kadang kita secara spontan emosi ya, kita bisa langsung ya mencela mereka, kadang menyindir mereka, mungkin juga membuat mereka merasa bersalah. Nah, ternyata di restitusi ini kita diminta untuk melakukan 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, di mana bagian dasar dari segitiga ini bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ada ini. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk menstabilkan identitas kita bisa menggunakan beberapa kalimat. Yang pertama misalnya, berbuat salah itu wajar, ya. Karena kita manusia. Jadi kita tidak serta-merta langsung awakmu salah seperti itu. Tapi kita bisa menempatkan bahwasanya melakukan itu mungkin sesuatu yang bisa dimaklumi, tetapi tidak serta-merta ya wes wajar terus-terus tidak seperti itu. Nah, yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa kok menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah. Nah, saya pernah ingat Pak Mahen ketika masuk ke kelasnya 10 ATP, ketika ada yang pembunuhan massal pada kolam ikan. Ya, jadi di situ tidak mencari siapa biang keroknya, ya. Tapi kita coba duduk bersama, kemudian kita bisa memberikan mereka menyampaikan bahwasanya apa sih yang mereka mau itu apa sebenarnya, kemudian kenapa melakukan hal tersebut. Nah, itu salah satu beberapa dari langkah-langkah yang bisa kita kerjakan ketika kita melakukan restitusi. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Mungkin kita pernah, bukan hanya dengan murid saja, mungkin ketika di rumah pun pernah dengan anak kita misalnya. Padahal sebenarnya kalau kamu mau melakukannya lebih parah dari ini bisa kan ya, tapi ternyata kamu tidak melakukannya, hanya sampai pada ini saja. Nah, itu salah satu mungkin contoh kalimat. Nah, untuk kalimat-kalimatnya yang lebih saya rasa untuk teman-teman di BK seperti Bu Dinar pastinya punya banyak ya Bu, segudang apa istilahnya ya, bagaimana cara kita untuk masuk, untuk kita bisa tahu dengan apa yang sudah dikerjakan oleh anak-anak, sehingga ujung-ujungnya anak itu dia bisa menyadari kalau ternyata apa yang dia kerjakan itu kurang benar, tetapi bukan hanya menyadari kurang benar kemudian dia merasa gagal, enggak. Tujuan dari restitusi adalah melahirkan kembali dia, mengembalikan pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, setelah kita bisa masuk pada anak itu, dia bisa menceritakan, kamu kenapa tadi kok melakukan ini? Oh iya Bu, karena saya ini dan sebagainya. Oh ya sudah, wajar lah, saya juga pernah pada posisi seperti itu. Nah, sekarang bagaimana, apa yang harus kamu lakukan untuk menyelesaikan atau sebagai bentuk daripada tanggung jawab terhadap apa yang sudah kamu lakukan. Nah, kita meminta anak untuk mencari solusi. Nah, ini juga merupakan salah satu bagian daripada validasi tindakan yang salah, merupakan bagian daripada kegiatan restitusi. Dan ada di sini menanyakan keyakinan kelas. Sebelum menghukum mungkin atau menanyakan, kita bisa menanyakan, kan sudah disepakati, kira-kira keyakinan kelasnya apa? Masalah membawa HP misalnya. Iya, di sekolah nggak boleh bawa HP. Nah, kalau misalnya boleh, gimana? Boleh, tapi ketika pelajaran nggak boleh main. Itu kalau sudah disepakati menjadi satu keyakinan. Nah, ketika di sini masnya membawa HP, kira-kira gimana? Oh iya, saya menyalahi keyakinan kelas. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa video ya Pak, yang kemarin. Tadi ada di mana? Punya sama pun.
Enggak, untuk baju ini kebetulan nih seragamnya bahasa Inggris. Jadi kita nggak janjian, ternyata kita sehari. Iya. Suaranya mana? Bergerak memutar. Ya, saya yakin kalau guru-guru senior seperti Pak Edi yang sudah segudang pengalaman ya. Kalau kami Pak Edi ya, kita mah repahan baik ya. Jadi kita harus banyak belajar dan kami yakin bahwa kalau ternyata yang kita lakukan itu adalah kegiatan ini adalah merupakan satu bentuk proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Biasanya yang selama ini mungkin menerapkan ini di guru BK ya, karena mungkin BK kalau menangani mereka cenderung lebih lebih woles, lebih sabar ya. Kalau kita mungkin ketika melihat si A tidak mengerjakan tugas, kadang kita secara spontan emosi. Dan ada di sini menanyakan keyakinan kelas. Sebelum menghukum mungkin atau menanyakan, kita bisa menanyakan, kan sudah disepakati, kira-kira keyakinan kelasnya apa? Masalah membawa HP misalnya. Iya Bu, di sekolah nggak boleh bawa HP. Nah, kalau misalnya boleh, gimana? Boleh, tapi ketika pelajaran nggak boleh main. Itu kalau sudah disepakati menjadi satu keyakinan, nah sudah dikerjakan oleh anak-anak sehingga ujung-ujungnya anak itu dia bisa menyadari kalau ternyata apa yang dia kerjakan itu kurang benar, tetapi bukan hanya menyadari kurang benar kemudian dia merasa gagal, enggak. Tujuan dari restitusi adalah melahirkan kembali dia mengembalikan pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, setelah kita bisa masuk pada anak itu, dia bisa menceritakan, kamu kenapa tadi kok melakukan ini? Oh iya Bu, karena saya ini dan sebagainya. Dilakukan oleh Pak Mahen. Terbaik. Bukan orang ketika ini yang melakukan pelanggaran, tapi kamu harus memperbaikinya. Si bahasa Sehari-hari kamu berarti setelah dia mengelola, kamu berarti membantu orang tua. Ya, ini saya apakah memang siapa? bagaimana bisa kita kamu setelah ini langsung membawa dan melihatkan apa yang harusnya. Yang di belakang itu aja yang belakang. Ya, jadi di situ Pak Mahen tidak serta-merta menghukum Anas ya. Kalau tadi Anas seorang siswa kelas 12 ya, pada disuruh masuk kembali dan kelihatan gugup karena bertemu
yang telah mengingatkan untuk merapikan rambut. Nah, ternyata rambutnya masih kayak sarang burung. Pak Mahen tidak serta-merta mencukur, tetapi Pak Mahen melakukan tahapan-tahapan pada segitiga restitusi. Jadi memvalidasi, kemudian menstabilkan identitas, dan yang terakhir menanyakan masalah keyakinan. Saya kan Bapak Ibu juga sudah sering melakukan hal seperti ini. Cuma kita nggak menyadari kalau ternyata yang sudah kita lakukan, oh ternyata ini bentuk restitusi. Hanya saja mungkin ada beberapa bagian yang terlewatkan. Nah, untuk itu tujuan daripada bagaimana kita menerapkan budaya positif, selanjutnya nanti harapannya ketika kita menemukan seorang siswa yang melakukan kesalahan, kita bisalah bagaimana nantinya tidak serta-merta langsung sekedar menghukum atau memberikan konsekuensi sebagai bentuk tanggung jawab dari pelanggaran yang mereka lakukan, tetapi kita bisa melakukan langkah-langkah ini sehingga siswa itu tidak akan merasa menjadi dia sebagai seorang individu yang gagal karena sudah melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, bisa menumbuhkan satu kemampuan dalam dirinya untuk menemukan solusi bagaimana sih mencari jalan keluar dari permasalahan yang sudah dia hadapi, dari kesalahan yang mereka buat, bentuk tanggung jawabnya seperti apa, kita tawarkan kepada mereka maunya apa, terus sekarang kalau sudah begini maunya apa, seperti itu. Harapannya dengan kita mulai bisa menumbuhkan budaya-budaya positif seperti bagaimana siswa dan diri kita sendiri mempunyai motivasi intrinsik, kemudian kita juga bisa menerapkan segitiga restitusi, kemudian bagaimana di setiap kelas yang kita kelola itu anak-anak mempunyai keyakinan kelas. Harapannya nanti akan tercipta satu atmosfer bagaimana membimbingkan literasi itu di sekolah. Kalau dulu ketika kurikulum 13 kita pernah sempat mewajibkan anak-anak itu untuk kegiatan membaca ya, 15 menit sebelum memulai pelajaran. Tetapi ketika itu sudah berlanjut dan tolak ukurnya juga masih belum ada dan progresnya juga ya mohon maaf yang kita tahu masih hanya sebatas mengumpulkan lembaran, anak-anak sudah membaca beberapa itu saja, belum ada tindakan nyata hasilnya apa dari apa yang sudah mereka kerjakan ketika 15 menit membaca sebelum memulai pelajaran. Nah, untuk itu di sini tadi juga Pak Mahen menyinggung bahwa apa yang sudah pernah dilakukan kemudian belum berhasil, ya kita mencobanya lagi. Dan untuk di saya Pak Oke, untuk latar belakangnya, ya sebenarnya yang melatar belakangi dari ini adalah krisis membaca pada anak-anak. Terus terang memang kita mungkin harus mengakui bahwasanya anak-anak itu hanya membaca ketika mereka diberi tugas. Mungkin itu. Bahkan saya selama menjadi pengelola perpustakaan itu pernah bahkan tanya ke anak-anak. Waktu itu saya kebetulan ada kegiatan di perpus dan anak-anak saya minta ke sana. Ternyata mereka surprise. Kalian berapa kali ke sini? Itu sudah sekolah berjalan 3 bulan. Baru 1 kali Bu. Gak pernah ke perpus. Gak pernah karena memang gak pernah disuruh. Itu kan menjadi satu yang mungkin perlu menjadi renungan juga bahwasanya kita punya perpustakaan, punya bahan bacaan. Nah, kalau yang sekarang dilakukan anak-anak, mungkin mereka sering adalah berliterasi secara digital. It's okay ya. Mereka membaca membaca WA, membaca Wattpad, membaca novel dan sebagainya. Tetapi mungkin perlulah kita juga sedikit berpikir bahwasanya apa yang mereka dapatkan anak-anak dengan literasi digital melalui platform sosial media itu tidak ada filter. Mungkin Bapak Ibu yang sering menghabiskan waktu membaca novel di aplikasi yang ada di HP, coba ketika kita perhatikan penulisan kalimat bahasanya yang ada di novel yang ada pada platform di sosial media atau aplikasi dengan novel yang tertulis, mungkin bahasanya beda. Di dalam sosial media terus terang itu tidak ada filter sama sekali. Saya pernah tanya ke anak-anak, kamu membacanya di apa? Di novel tuh misalnya. Genrenya apa? Genrenya romance, Bu. Coba ibu tanya jawab jujur. Pernah nggak membaca kalimat yang di situ membuat, mohon maaf, mungkin kamu membayangkan sesuatu yang membuat otakmu traveling? Iya, Bu. Terus kalau sudah seperti itu, ya cuma senyum-senyum anak-anak. Nah, mungkin ini juga perlu kita istilahnya ya,
perlu kita renungkan juga, ketika platform sosial media membaca bisa menjadi salah satu wujud untuk bagaimana mendukung literasi, tetapi kita sebagai pendidik juga mungkin perlu untuk bagaimana membiasakan anak-anak itu nyambangi perpustakaan. Mereka bisa memanfaatkan akses buku yang ada di perpustakaan. Selain itu, literasi sebenarnya tidak hanya membaca, tetapi ketika kita menghasilkan sesuatu dengan menulis atau berorasi itu juga termasuk literasi. Nah, kemarin di sini saya punya usul, kebetulan ngobrol dengan Bu Asif. Ternyata apa yang menjadi keinginan saya itu sama. Jadi kita itu ingin sekolah itu mempunyai satu karya dari tulisan anak-anak. Kemarin itu diinspirasi dari ketika saya mengambil rapat anak saya, ternyata kita diberi buku, isinya itu adalah tulisannya siswa. Dan itu sebenarnya sangat sederhana. Anak-anak itu hanya menuliskan pengalaman mereka mengunjungi satu tempat yang ada di Bondowoso. Bukunya nggak seberapa tebal. Jadi ada beberapa siswa yang menuliskan, saya ini dengan bapak saya dan sebagainya. Kemudian dibukukan, diterbitkan. Ternyata menjadi sesuatu yang sangat-sangat berharga untuk anak-anaknya iya, untuk orang tuanya juga iya. Saya sudah berpikir, kalau anak sekelas SD saja mampu, kita insya Allah jauh lebih mampu. Karena saya yakin untuk usia-usia seperti anak-anak kita sekarang itu sangat produktif. Mereka disuruh membuat cerpen, pasti jauh lebih baik daripada ketika kita membuat cerpen. Karena usia kita sudah nggak seproduktif, kecuali mungkin kayak sekelas Bu Asif sudah makanannya ya menulis tulisan mungkin bisa. Nah, anak-anak ini inginnya yang menjadi program saya adalah kita bisa menghasilkan satu tulisan karya siswa. Jadi satu kelas itu kita minta misalkan tiga karya cerpen. Kemudian kalau kita di sini ada berapa kelas Pak Main? 21 ya Pak? 21. Kalau satu cerpen aja 2 halaman misalnya, berarti 3 cerpen 6 lembar. 6 lembar dikalikan nanti berapa? 21 kelas. Nah, ketika itu nanti dibukukan, dicetak, insya Allah akan menjadi sesuatu yang satu, menambah bahan pustaka perpustakaan sekolah. Yang kedua juga menjadi satu kebanggaan juga karya anak-anak. Kemudian yang ketiga juga otomatis membanggakan kita juga. Oh, ternyata anak-anak mampu menghasilkan karya. Kalau ini nanti bisa kelas 10 sendiri, mungkin mereka bercerita tentang pengalaman pertama mereka berada di sekolah, berada di sini. Yang kelas 11 mungkin bisa segmennya adalah pengalaman mereka selama mereka mengikuti prakerin. Insya Allah kan banyak cerita yang bisa mereka tuangkan. Kemudian yang ketiga, apa yang dirasakan oleh anak-anak di kelas 12 itu seperti apa? Mungkin jauh lebih ini ya, karena mungkin mereka lebih matang menghadapi apa harus memilih bekerja atau melanjutkan sekolah atau mungkin hal-hal lain yang mereka alami. Insya Allah banyak ide-ide yang bisa mereka tuangkan dalam bentuk tulisan. Nah, di sini salah satunya adalah itu pamer tujuannya. Ya, bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik, yang kedua membentuk karakter yang gemar membaca dan membudayakan literasi sebagai bagian dari budaya positif. Jadi untuk aksi nyatanya ini nanti harapannya semoga sama Pak Main kalau Pak Main nanti bank sampah ya. Saya juga berharap untuk program penulisan cerpen dari tiap-tiap kelas ini kemudian nanti bisa dibukukan menjadi satu karya yang ber-ISBN, itu bisa terwujud. Sehingga nanti satu menambah nilai sekolah juga untuk ketika kita mau menghadapi akreditasi. Yang kedua, memberikan sesuatu yang mungkin bermakna untuk anak-anak. Karena terus terang ketika kita mempunyai satu karya kemudian sudah tercetak, itu ada satu kepuasan tersendiri seperti itu. Dan saya yakin juga bisa menjadi kartu yang berharga juga untuk anak-anak ketika mereka lulus nantinya. Oh, ternyata semasa SMA aku lo pernah nulis dan dibukukan. Jadi mungkin mereka akan ada momen yang bisa mereka kenal. Dan itu ada evidennya, ada bukti nyatanya. Ini lo karyaku, meskipun hanya karya keroyokan ya. Aku nulis di situ, tapi ada namaku di situ, ceritaku tertuang di situ, dan itu menjadi kenang-kenangan. Itu bukan hanya cerita saja, tetapi tertulis dan kemudian tersimpan di perpustakaan sekolah. Mungkin itu mimpi saya ya, harapan saya, dan harapannya ya di aksi nyata ini bisa nanti bersama saya lanjutkan. Untuk itu kami juga butuh kerjasama dari Bapak Ibu. Mungkin nanti bagaimana mulai membiasakan anak-anak untuk ya membaca, kemudian sering-sering ke perpustakaan. Kemudian nanti ketika program ini mau nanti kami mulai, insya Allah akan kami lakukan sosialisasi terkait kegiatan literasi, termasuk ke kelas-kelas. Nanti akan
kami dari tim, insya Allah nanti tim literasi, dan kami mohon banyak Bapak Ibu untuk memberikan bimbingan, motivasi dan juga dukungan kepada anak-anak. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk program aksi nyata yang dari saya. Selanjutnya monggo ke Pak Adi. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, untuk program aksi nyata pengembangan budaya positif saya yaitu tentang peduli lingkungan. Jadi latar belakangnya kenapa saya memilih ini karena berawal dari keresahan saya ketika melihat kelas yang kursinya berantakan, terus kampusnya kadang-kadang ada di belakang, terus ini bantalan kursi kadang dijadikan untuk bantal gitu ya, dijadikan untuk bantal, terus jangankan untuk kebersihan kelasnya, kadang mereka untuk apa, untuk sekedar merapikan kursinya saja mereka seperti berat seperti itu. Jadi berawal dari keresahan itu akhirnya saya ingin mengangkat tentang peduli lingkungan ini. Jadi itu latar belakang saya. Itu latar belakangnya ini Pak. Jadi tujuannya supaya anak-anak tumbuh kesadaran untuk peduli terhadap lingkungannya. Jadi apa-apa yang sekiranya tidak baik ya diperbaiki, yang tidak rapi dirapikan, paling tidak mereka menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu saja mungkin sudah kemajuan yang sangat luar biasa baik bagi anak-anak. Untuk tolak ukurnya yaitu nanti kalau anak-anak sudah bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, bisa menempatkan penghapus pada papan saja, itu sepertinya saya sudah akan sangat bersyukur seperti itu. Terus menjaga kebersihan kelasnya sendiri, terus juga menjaga dan merawat apa-apa yang ada di kelasnya, inventaris barang-barang yang ada di kelasnya, itu menjadi tolak ukur. Untuk lini masa tindakan saya, yang pertama saya akan melakukan sosialisasi seperti ini yang diawali dengan berkonsultasi kepada kepala sekolah. Setelah itu meminta bantuan dari pihak-pihak terkait khususnya untuk bagian sarana dan prasarana, kemudian meminta bantuan juga untuk kepada wali kelas untuk membuat sebuah keyakinan kelas tentang peduli terhadap lingkungan mereka. Setelah itu melaksanakan tindakan ya, aksi nyatanya seperti apa, dan setelah itu ada refleksi, artinya kita mengevaluasi kira-kira dari apa yang sudah kita lakukan itu apa kurangnya, kelebihannya apa, dan apa yang harus kita perbaiki. Untuk dukungan yang dibutuhkan ya dukungan dari kepala sekolah, dari teman-teman sekalian, dan juga sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Mungkin itu saja dari saya. Jadi untuk hari ini materi kami itu yang pertama kami menyampaikan materi tentang budaya positif, dan yang kedua kami mensosialisasikan tentang program aksi nyata yang akan kami kembangkan, dan khususnya tentang budaya positif itu. Jadi karena sudah selesai semua, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya sebelum kami tutup.